Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone, good afternoon. How's your day? Good afternoon, Miss. I'm good. Miss, I'm good. Alhamdulillah, if it's good for you. Okay, so before we start our class for today, let's pray together first. So let's pray together. Begin. Okay, pray finish. Okay, guys, before we start our meeting for today, let me check the attendance of this class first. Is there anybody who can attend to the class for today, guys? Apakah ada yang tidak hadir hari ini atau hadir semua? Hadir semua, Miss. Oke, alhamdulillah ya kalau misalkan hadir semua gitu pada hari ini. It means that you all are in a good condition for today. Okay, so let's move to another slide. Okay, so this is the material that we are going to learn for today. Jadi kita akan belajar mengenai instruction gitu ya. Gitu, instruction itu ada yang tahu nggak? Pernah dengar barangkali atau masih belum tahu? Jadi masih kayak bingung gitu, Miss, kira-kira gimana gitu. Instruction itu teh kayak gimana? Oke, mungkin pada belum tahu ya, kita move ke next slide. Oke, sebelumnya kita harus mengenal dulu gitu ya, tujuan dari pembelajaran hari ini itu apa sih gitu. So our goals for today is to identification every means from the instruction text gitu. Jadi gimana cara sekali or the function that itu apa, artinya itu apa gitu dari setiap teks. About language feature that exists in the instruction text, either it's notice, caution, and warning gitu. Jadi kita juga di sini nanti belajar kira-kira language feature itu yang instructional text itu apa aja sih. Yang pertama itu ada notice, yang kedua ada caution, teman-teman semua. So before I'm going to share you the materials for today, oke, di sini ya. Nah, I will ask you guys about this pictures gitu. Nah, di sini ada gitu ya. What do you think about these pictures gitu. Jadi di sini ada beberapa tulisan gitu ya atau beberapa contoh teks gitu yang biasa kita temukan gitu di tempat manapun gitu ya. Ini di sini ada please do not cross this barrier, and then do not enter, and then danger high voltage. Could you guys tell me or give me an opinion about these pictures? Kayak biasanya nemuin di mana atau ini tuh apa sih gitu? Fungsinya juga apa gitu? Is there anyone who want to participate to give the opinion? Miss, I would like to answer. Okay, Rahma, go ahead. Jadi untuk yang pertama yang please do not cross this barrier itu biasanya ada di sebuah perbatasan mungkin ya, soalnya kayak jangan melewati batas gitu. Terus yang kedua yang caution yang do not enter itu biasanya ada di tempat-tempat yang misalnya di dalamnya itu ada hal-hal penting atau jadi nggak sembarang orang bisa masuk gitu. Terus yang ketiga ada warning yaitu danger high voltage. Ini tuh biasanya ada di tempat-tempat yang mempunyai tegangan listrik yang tinggi gitu. Oke. That's all, Rahma, atau ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup? Cukup, Miss. Okay, thank you so much, Rahma. Could you guys give her applause, maybe? Jawabannya itu benar-benar komprehensif ya, teman-teman gitu. Jadi emang based on the real life gitu. Nah, jadi di sini itu ada beberapa gambar yang mungkin biasa kita temukan gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi untuk please do not cross this barrier, betul. Kalau misalkan, jadi kayak kita tuh nggak boleh melewati suatu perbatasan karena mungkin di sana itu ada suatu hal atau misalkan ada suatu mara bahaya gitu, misalkan ada sungai deras makanya nggak bisa kita lewatin. Terus do not enter juga sama gitu, di dalam ruangan gitu nggak boleh masuk misalkan ada barang-barang yang sifatnya berbahaya gitu ya. Dan
high voltage. Nah, tapi intinya gitu ya, ini tuh memberikan kita suatu info notice ya. Notice itu contohnya itu hanya do not cross this barrier. Yang teman-teman bisa lihat di situ ada do not enter, and then the last one is danger high voltage, yaitu itu tuh warning. So as you guys can see on the screen, ada suatu perintah gitu ya, di mana teman-teman can work in pair or group and analyze this day or means or etc. gitu. I will give you guys 3 minutes to search the answer based on your own gitu ya. Jadi akan saya beri waktu selama 3 menit. Jadi di sini nanti teman-teman bisa mencari tahu gitu. Kira-kira ini tuh gambar-gambar apa sih gitu. Terus fungsinya apa? Lalu juga biasanya ditemukan di mana aja seperti itu ya. Oke. I will give you guys 3 minutes and okay, let's start our lesson. Saya tunggu ya. Okay, because I think the 3 minutes is already up gitu ya. Waktunya sudah menunjukkan pukul 3 menit. Kita barangkali ada yang ingin bersuara, ada yang ingin menyatakan pendapatnya, kira-kira kelompok mana nih yang mau menjelaskan gitu tentang ini tuh apa gitu, 3 gambar ini tuh. Ada yang mau barangkali? Yes, I would like to present. Oke, Rahma, boleh tahu perwakilan dari kelompok mana? Dari kelompok 2, Miss. Oke, Rahma, please go ahead. So here I'm from group 2, want to analyze these pictures. So, ketiga gambar ini itu adalah termasuk ke dalam notis. Gambar yang pertama, please close the door, adalah sebuah perintah di mana kita harus menutup pintu. Biasanya kalau dari batas kelompok kami gitu, di yang foto pertama itu biasanya tuh berada di kayak di sebuah kantor gitu, Miss, yang kayak misalnya udah keluar tutup lagi gitu. Jadi biasanya ada di kantor-kantor. Terus yang kedua, ini tuh ada gambar musola, jadi memberitahukan bahwa di tempat itu tuh ada musola gitu, ada tempat untuk ibadah. Nah, menurut kelompok kami, di gambar kedua ini tuh biasanya terdapat di dalam sebuah mall, gitu, Miss. Jadi banyak gitu, di dalam sebuah mall yang tempat gitu untuk menunjukkan tempat ibadah. Lalu yang ketiga, notice this area monitored by video camera atau CCTV. Yang ketiga ini itu adalah sebuah instruksi bahwa di daerah tersebut itu ada CCTV gitu yang memantau. Yang ketiga ini tuh biasanya terletak di ini, Miss, di kayak sebuah toko gitu yang biasanya terdapat kamera CCTV di dalamnya. Sekian, Miss. Terima kasih. Oke, great, Rahma, betul sekali gitu ya. Jadi untuk ketiga gambar ini merupakan notice gitu ya. Kenapa bisa disebut notice gitu? Why we call it or we call these pictures as notice gitu ya. Jadi notice sendiri kita boleh ya teman-teman sambil dicatat gitu ya mengenai pengertian dari notice itu sendiri apa. Nah, notice is a sign or printed statement that gives information or warning to people gitu ya. Jadi notice ini merupakan tanda atau pernyataan tercetak yang memberikan informasi atau peringatan kepada seseorang gitu ya. Jadi yang disebutkan oleh Rahmat tadi gitu ya, kayak misalkan ini please close the door itu menyatakan kalau kita harus, kalau misalkan udah masuk suatu ruangan kita harus tutup pintunya. Jadi kan memberikan suatu informasi gitu ya. Terus juga mengenai musola nih, Pak, Bu, di sini ada musola gitu ya. Kalau misalkan lagi di jalan gitu kan, lagi di mana, kita kalau misalkan bingung mau sholat nih gitu. Nah ini tuh musola ini tuh sebagai suatu pemberi informasi gitu ya kepada kita kalau misalkan di tempat ini ada musola gitu ya. And then for the third one, this area monitored by video camera, betul sekali gitu. Jadi memberitahukan bahwa di area tersebut itu ada dimonitori oleh CCTV gitu ya, atau oleh kamera gitu. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Rahmat tadi. Lalu bicara soal notice gitu ya teman-teman. Notice ini sendiri punya social function gitu ya, atau use-nya itu sendiri. Nah, disebutnya juga kadang sebagai public notice gitu ya. Public notice ini sendiri penggunaannya itu atau kegunaannya itu adalah
sebagai penghubung antara bahasa dan masyarakat gitu ya. Lalu ini dapat mengungkapkan kecenderungan dalam masyarakat dari bagaimana mereka ditulis sebagai sarana komunikasi di dalam suatu masyarakat gitu. Jadi ini pun disebut sebagai sarana komunikasi lah gitu, bentuk komunikasi dengan adanya suatu tanda gitu ya. Dan teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak penggunaannya sendiri ini tuh pakai apa sih gitu? Pakai verb berapa gitu menurut teman-teman? Pakai simple future tense kah atau pakai apa gitu? Ada yang tahu, teman-teman? Verb 1 mungkin, Miss? Verb 1? Oh, that's correct, Rachel, betul. Jadi ini tuh menggunakan verb 1 atau simple present tense gitu ya. Jadi di sini ada please close the door, kan ya, close gitu, monitor di sini. Apakah sudah pindah, teman-teman? Untuk slide ini? Sudah. Okay, I will give you 3 minutes again to work in pair or a group gitu ya, masih seperti tanya itu untuk apa saja ditemukan di mana aja gitu, apakah sama notis seperti tadi atau Justin. Untuk berdiskusi ya, saya tunggu dalam waktu 3 menit. Okay, so because the time is up, is there any group who want to share their result about this analysis of this text? Ada yang mau mencoba barangkali teman-teman untuk menjabarkan hasil analisisnya seperti apa mengenai keempat gambar ini? I miss? Of course you can, Andini. Go ahead. Oke, jadi dalam gambar ini merupakan sebuah caution, di mana yang pertama di gambar yang work safely itu biasanya ditemukan di dalam sebuah pembangunan ataupun yang berada alat-alat yang berbahaya. Lalu untuk yang hot itu biasanya ditemukan di tempat yang terdapat api atau biasanya kita menemukannya di dapur. Lalu risk of radiation itu biasanya di hospital, and then keep clear juga biasanya di hospital karena untuk menjaga kebersihan itu sendiri. Okay, great, Andini, that's correct ya. Tapi di sini saya pengen nanya lagi nih, maksudnya gitu ya, kalau untuk work safely itu tuh apa sih gitu, misalkan artinya itu, terus kayak hot itu tuh fungsinya tuh apa gitu untuk para pembacanya, lalu risk of radiation and then keep clear, bisa dijelasin lebih rinci lagi nggak kira-kira gimana gitu maksudnya untuk para pembacanya ya gitu. Jadi yang itu seperti memberitahu petunjuk atau arahan untuk berhati-hati gitu, Miss. That's all? Atau ingin ditambahkan lagi? That's all. Okay, thank you so much Andini and friends who already give us the result of their analysis. Nah, jadi betul ya apa yang dikatakan oleh Andini tadi gitu ya teman-teman. Ini tuh merupakan salah satu atau salah banyak ya, berarti karena di sini ada lebih dari satu. Ini tuh merupakan contoh dari caution gitu. Caution ini kan di sini bisa dilihat gitu ya, fungsinya itu untuk memberitahukan kita untuk lebih hati-hati gitu ya, untuk apa ya? Lebih kayak memberitahukan kita kalau misalkan oh kita harus hati-hati gitu kalau misalkan membaca tanda ini, berarti kita ada arti apa sih, ada maksud yang terus, nah itu tuh berada di ya, nah berarti itu tuh menunjukkan dia secara hati-hati gitu ya, atau para pembaca misalkan yang hati agar takutnya gitu ada reruntuhan yang jatuh atau misalkan bisa membahayakan. Based on what Andini and her friends said gitu ya, jadi biasanya di dapur gitu kita harus bisa berhati-hati gitu ya, takutnya ada beberapa peralatan masak gitu ya yang masih panas, itu juga bisa gitu. Lalu untuk risk of radiation di sini gitu, biasanya kan kalau ini tuh radiologi ya kita jadi kita harus lebih kayak hati-hati melewati atau memasuki ruangan tersebut gitu ya, misalkan di dalamnya itu ada sinar radiasi ataupun
apapun itu gitu. Jadi kita harus pakai tools tambahan gitu, misalkan pakai jaket pelindung atau pakai APD dan lain hal sebagainya. Lalu untuk keep clear, nah keep clear di sini maksudnya yaitu agar kita bisa lebih menjaga si suatu lingkungan agar terus kondusif gitu ya. Jadi takutnya misalkan si lingkungannya kotor ataupun tidak enak dipandang gitu ya, itu bisa menimbulkan hal-hal yang sekiranya bisa membahayakan gitu ya. Kalau misalkan kita bicara di rumah sakit, kalau misalkan tidak ada clear area, si areanya itu ramai, terus ada suatu kondisi di mana urgent gitu ya, ada pasien gawat darurat, kan itu jadi berbahaya juga ya tentunya. Nah itu maksudnya tuh ya, jadi ini tuh termasuk ke dalam caution gitu ya, dan fungsinya itu sendiri adalah untuk memberitahukan kepada para pembacanya agar lebih berhati-hati gitu ya. Dan di sini pun punya use-nya gitu ya, punya use-nya tersendiri gitu untuk si ini sendiri gitu, caution sendiri. Caution may not only mean you just have to take care of yourself, but also means that maybe everything that you do can harm the others. For example, the warning signs for drivers who cannot stop in every place gitu. Jadi maksudnya tidak hanya bermaksud untuk jadi kita tuh harus berhati-hati terhadap diri kita sendiri, tapi juga kita harus memperhatikan gitu apa yang kita lakukan bisa saja membahayakan orang lain, seperti halnya tadi gitu ya, misalkan yang keep clear itu tuh bisa aja gitu dengan apa yang kita lakukan itu justru membahayakan orang lain atau membuat orang lain berada dalam kondisi yang berbahaya seperti itu ya guys. Okay. And then let's move to the next slide. Okay, so I will give you guys 2 minutes. I hope that's enough gitu ya untuk work in pair again, work in a group gitu ya, mengerjakan soal kembali gitu. Nah kalau misalkan tadi itu yang sebelumnya warna kuning gitu ya, itu tuh notice dan caution. Terus ini tuh sekarang kira-kira tuh jenis teksnya tuh apa sih gitu, lalu pengertiannya apa, biasanya ditemukan di mana, dan social functionnya itu seperti apa, lalu language feature-nya itu seperti apa. Teman-teman diharapkan bisa gitu untuk menganalisis hal-hal tersebut gitu ya. I will give you guys 2 minutes and I hope that's enough. So let's just begin. All right, so because the time is up, is there any group who want to send me or give me a result about their analysis about this kind of text? Jadi ini tuh apa sih gitu, Miss gitu. Di sini ada Rahel. Could you please tell me about the result of your group's discussion? Okay, Miss. I'm from group 1. Will be presentation about our discussion. Maybe Miss, ini tuh lebih parah daripada caution yang tadi. Kan warning itu lebih parah daripada yang tadi. Tempat penyimpanan bahan kimia. Lalu seperti contoh yang kedua juga, itu tanda kalau pekerja tuh harus berhati-hati bekerja dekat tegangan listrik, seperti itu, Miss. Okay, that's all, Rachel. Nah, ini tuh termasuk ke dalam jenis teks apa sih menurut Rahel sendiri gitu? Apakah sama seperti tadi notice and caution atau jenis teks lain? Seperti itu? Kira-kira gimana nih? Is my voice clear, guys? Warning, Miss. Nah, that's right. Warning. Okay, thank you so much Rahel for the answer. Nah, betul ya apa yang dikatakan oleh Rahel tadi. Jadi, untuk teks kali ini tuh termasuknya ke dalam
warning gitu ya. Jadi ada 3 yang kita pelajari hari ini. Yang pertama yang tadi sudah disebutkan oleh Rahma yaitu tentang notice, yang kedua oleh Andini yaitu tentang caution, dan yang terakhir ini yaitu warning yang diutarakan oleh Rahel dan kelompoknya gitu ya. Jadi di sini itu untuk tingkatannya sendiri lebih berbahaya gitu ya ketimbang tadi notice dan caution gitu. Dan seandainya kita tidak mengikuti apa ya istilahnya, tidak mematuhi gitu ya sign ini atau tanda ini, maka akan ada dampak yang lebih berbahaya gitu, bahkan bisa mematikan untuk kita gitu di sini. And then bisa kita lihat ya di sini ada chemical storage area, terus high voltage, and then beware of dogs you have been warned, not responsible for injury or death gitu ya. Death loh di situ disebutkan gitu. Jadi di sini itu kita harus bisa lebih hati-hati gitu jika menemukan sign yang seperti ini. Nah, untuk ini sendiri gitu ya, untuk warning itu sendiri merupakan salah satu sign di mana sebetulnya sama gitu ya untuk si definisinya sendiri seperti caution sebelumnya. Jadi mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati, untuk lebih mawas diri, dan juga untuk bisa lebih intinya berhati-hati gitu ya untuk di lingkungan sekitar situ gitu. Contohnya kita bisa lihat di sini kalau untuk wait a minute. Nah, untuk di sini misalkan chemical storage area gitu ya, jadi kan terdapat penyimpanan barang-barang kimia berbahaya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nggak berhati-hati, takutnya misalkan si storage chemicalnya itu terbakar atau misalkan sehingga bisa menimbulkan korban jiwa gitu ya, atau kita menjadi salah satu korbannya, kita terkena luka bakar. Jadi kita di sini tetap harus berhati-hati gitu ya. Khususnya mungkin kalau misalkan untuk para pegawai yang misalkan bekerja di daerah seperti laboratorium misalkan gitu ya, atau misalkan di tempat pembuatan obat-obatan. Nah, tentunya sering kali menemukan yang seperti ini gitu ya, sign-nya itu. Jadi harus tetap berhati-hati. Lalu yang kedua, high voltage atau tegangan tinggi gitu ya. Nah, biasanya kita menemukan yang seperti ini tuh di suatu tempat kayak misalkan Menara Sutet gitu ya, dengan apa sih biasanya kan yang gardu-gardu listriknya yang besar gitu ya, dan tentunya kayak tukang-tukang listrik nih biasanya yang bekerja di bidang tersebut yang menemukan sign-sign seperti ini gitu, atau enggak mungkin ada yang pernah melihat di film-film gitu, ada pagar gitu ya, pagar yang ada apa sih kekuatan listriknya gitu ya, jadi kita harus berhati-hati kalau misalkan mau ke dekat-dekat situ karena takut tersetrum dan lain hal sebagainya. And then the last sign is about warning that we have to beware of dogs gitu ya. Jadi dogs-nya di sini mungkin bisa aja terkena suatu penyakit atau terkena rabies. Jadi kita tidak boleh dekat-dekat ke tempat tersebut gitu ya, karena takutnya kita kena gigit gitu ya, atau bahkan bisa menyebabkan sampai kita luka, bahkan sampai meninggal gitu ya, seperti itu. Okay. And the last one, can you give me a conclusion about our materials for today based on what we do? Ada yang mau memberikan kesimpulannya pada hari ini kita sudah belajar tentang apa aja, guys? May I, Miss? Okay, Andini, of course you can. So the conclusion for our material today is we learn about notice, caution, and warning, and also the definition, the use, language features. And jadi notice itu adalah sarana untuk memberikan suatu informasi kepada para pengunjung suatu tempat. Lalu caution itu adalah tanda untuk kita berhati-hati, dan juga begitu juga dengan warning. That's all, Miss. Oke, great ya, betul apa yang dikatakan oleh Andini tadi. Jadi kita tentunya sudah belajar 3 hal pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang notice, yang kedua tentang caution, yang ketiga tentang warning. Dan intinya ketiga hal tersebut itu tadi, ketiga tanda itu tadi memberikan kita suatu informasi bahwa kita harus tetap berhati-hati gitu ya, kita harus bisa
mawas diri, kita harus bisa memperhatikan lingkungan kita gitu, karena takutnya jika tidak dipasang atau ada ketiga hal tadi, kita jadi nggak tahu nih misalkan yang harusnya dilakukan itu seperti apa, atau ada aturan-aturan tertentu. Dan tentunya seperti notice, caution, and warning tadi merupakan hal yang penting gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Itu bisa useful banget gitu, bisa berguna sekali tentunya untuk kita semua. Oke. Before we close this class, is there any questions, guys? Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Cukup, Miss. Okay, if it's enough, then we just close this class for today. But I have an exercise that you guys have to do at home gitu ya. Jadi di sini saya punya Linji form gitu ya. Nah, ini bisa wait. Okay, I'm sorry. Nah, jadi teman-teman di sini bisa mengerjakan tugas ya nantinya dari saya. Oke, wait. Saya akan kopikan ke chat box. Oke, sudah saya kopikan ya. Jadi untuk PR-nya sendiri, teman-teman diharapkan I'm sorry ya, please finish this exercise in a week maksudnya gitu ya. Di sini bukan in 5 minutes. Jadi di sini teman-teman diharapkan untuk bisa mengerjakan tugas gitu ya di rumah dan dikumpulkannya maksimal minggu depan ya, tapi lebih cepat lebih baik. Kalau misalkan sudah ini mau langsung dikerjain juga nggak apa-apa, boleh banget. Jadi soalnya cuma sedikit kok teman-teman, cuma 5 gitu nanti. Don't forget to take a screenshot of the score gitu. Jadi nanti ada 5 soal, teman-teman akan disuruh ngerjain gitu ya. Jadi jika teman-teman misalkan berhasil menjawab semuanya dan mendapatkan nilai 100, SS aja sih skornya. Terus kalau misalkan udah di screenshot, if you already take a screenshot, then submit it to the Google Classroom and the code is BSDLQVS gitu ya. Jadi teman-teman boleh submit langsung hasil screenshot dari skornya di Google Classroom-nya gitu ya. Dan saya pun akan kopas saja ya ini si kode Google Classroom-nya. Oke, itu Google Classroom-nya ya. Boleh teman-teman masuk dulu ke dalam Google Classroom-nya biar nggak lupa gitu ya. Okay, that's all from me. Thank you so much, guys, for attending to my class for today. I'm so sorry if there are a lot of mistakes that I did in my presentation. I'm sorry, in my class. Sehat selalu. Pokoknya untuk teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you.